Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah, ibu juga baik. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa lebih berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, ketika kalian membuka suatu web atau berjalan-jalan atau mencari tugas di Google, kadangkala tiba-tiba ketika kita membuka suatu web, tiba-tiba ada gambar yang muncul yang membuat kita tertarik untuk membelinya, atau muncul kata-kata yang membuat kita, oh kayaknya seperti ini deh bagusnya, kayaknya bagusnya seperti ini, sebaiknya saya seperti ini. Nah, ketika kita juga berjalan-jalan di pinggir jalan, seringkali ada gambar-gambar yang terpajang atau produk-produk yang terpajang yang membuat kita tertarik untuk membelinya. Nah, gambar-gambar itu adalah bentuk dari iklan, slogan maupun poster. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Masuk ke materi yang pertama. Apa sih teks iklan itu? Nah, teks iklan adalah teks pemberitahuan yang mendorong atau membujuk halayak atau masyarakat menggunakan suatu produk yang ditawarkan dalam iklan. Jadi ketika kita melihat iklan lalu kita tertarik untuk membeli suatu produk tersebut atau menggunakan suatu produk tersebut, maka itu adalah teks iklan. Karena teks iklan ini bertujuan untuk membujuk kita memakai suatu produk yang ditawarkan dalam iklan, baik itu produk jasa, produk barang. Nah, selanjutnya apa sih slogan itu? Nah, slogan adalah frasa atau moto yang digunakan di dalam agama, politik, komersial, dan lain sebagainya. Nah, dia ini adalah sebagai bentuk ekspresi atau ide yang mudah diingat. Lalu teks poster itu apa? Nah, teks poster adalah teks yang berisi desain grafis atau seni yang menggunakan perpaduan antara gambar dan huruf atau perpaduan antara keduanya, seperti itu. Nah, teks poster ini bertujuan untuk mencari perhatian sekuat mungkin. Jadi ketika kita menemukan suatu gambar atau gambar yang memiliki teks di dalamnya, lalu perhatian kita terpusat kepadanya, kita langsung, oh ini menarik untuk saya, maka itu adalah teks poster karena menarik perhatian kita, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya adalah pola penyajian teks iklan, slogan, dan teks poster. Nah, teks iklan, teks slogan, dan teks poster itu disajikan berdasarkan struktur pembangun yang tidak baku. Namun, setidaknya ada 3 unsur pembangun di dalamnya. Nah, seperti yang kalian lihat di atas, yang pertama adalah judul atau nama produk. Jadi, judul atau nama produk ini adalah bagian terpenting di dalam teks tersebut yang harus disajikan karena merupakan bagian utama atau bagian yang paling pertama yang akan dilihat oleh pembaca, seperti itu. Terus yang kedua adalah bagian tubuh. Nah, bagian tubuh ini adalah bagian terpenting yang tidak kalah pentingnya dari judul. Jadi bagian tubuh ini atau bagian isi pada iklan itu bertujuan untuk membuat seseorang agar mau menggunakan atau memakai suatu produk. Yang di dalam slogan itu agar seseorang dapat menjelaskan suatu ekspresi yang ingin diekspresikan, sedangkan di dalam poster itu dapat kita temui atau kita rasakan bahwa poster ini memiliki suatu kalimat yang menarik perhatian kita. Ya, baik, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks iklan. Jadi ada 5 kaidah kebahasaan dari teks iklan. Yang pertama adalah kalimat persuasif, yang kedua adalah kalimat imperatif, yang ketiga adalah kalimat interrogatif, yang keempat adalah kalimat berita, dan yang kelima adalah kalimat seru. Nah, anak-anak bisa kalian lihat, jadi di atas adalah contoh iklan, yaitu iklan sabun Dettol. Nah, kalian bisa baca, silahkan.
kaidah kebahasaan dari teks slogan. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan kalimat mengajak. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan itu dia komunikatif. Kenapa? Karena tadi yang ibu katakan bahwa teks slogan ini adalah teks yang mengungkapkan ekspresi dari politik, agama maupun lain sebagainya. Jadi dia harus komunikatif. Jadi seolah-olah ketika kita membaca maka ada unsur komunikasi di dalamnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah subjek orang pertama. Jadi mereka ketika kita menggunakan atau melihat atau membaca teks slogan, maka kita akan temui suatu kalimat di dalam teks itu dia menggunakan subjek orang pertama seperti itu. Nah, anak-anak bisa dilihat di atas contoh dari slogan. Nah, di atas ini adalah contoh dari slogan, ibu paparkan di atas. Ya baik, selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan dari teks poster. Nah, teks poster memiliki 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, namun jelas. Yang ketiga, menggunakan gambar-gambar yang menarik perhatian masyarakat. Dan yang keempat, memiliki warna yang menarik. Yang kelima, menggunakan bahasa yang memiliki makna yang berarti. Nah baik anak-anak, silahkan dilihat di atas adalah contoh poster. Jadi dia gambarnya menarik dan warnanya itu mencolok sehingga menarik perhatian bagi yang membaca. Iya baik anak-anak. Nah tadi itu adalah materi singkat mengenai teks iklan, teks slogan, dan teks poster yang ibu sajikan. Nah anak-anak silahkan membuka buku halaman 32 pada buku Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan. Nah, di situ ada tugas. Nah, anak-anak silahkan dikerjakan tugas tersebut agar kalian bisa lebih paham mengenai materi yang ibu sampaikan tadi. Ya baik, terima kasih anak-anak telah mendengarkan ibu dari awal hingga akhir. Nah, sekian yang ibu bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.